Welcome to my channel. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh pelosok negeri ini, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Yohanes Yakobus Suban, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri Lembasaburi, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video saya kali ini, saya akan menyajikan video tugas ruang kolaborasi sesi 1 modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tugas ini merupakan hasil kerja kelompok di mana kami terdiri dari 4 orang. Pak Benediktus Bokihera, Pak Paulus Bulamaran, Pak Yosef Marianto Igo, dan saya sendiri, Yohanes Yakobus Suban. Di kegiatan Rukol 1 modul 2.1 kami melakukan diskusi untuk membedah sebuah kasus dalam sebuah skenario. Skenarionya sebagai berikut. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan yang lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Skenario yang kedua, kerja individu, pasangan, dan kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada yang pertama, target audiens sasaran. Yang kedua, pesan utama. Yang ketiga, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Skenario kasus yang ketiga, itu kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambah 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar.
Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur, kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibanding skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Berdasarkan skenario Pak Dudidam dalam merancang pembelajaran di kelas dan pertanyaan pemandu. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertanyaan pemandu yang pertama, kebutuhan belajar. Dari skenario yang ada dan berdasarkan hasil diskusi kelompok bersama 3 teman yang lain, kami menyimpulkan bahwa kebutuhan belajar murid dalam skenario tersebut ada 2, yakni kesiapan belajar murid dan minat belajar murid. Pertanyaan pemandu yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dari hasil diskusi kelompok kami, cara guru atau Pak Dudidam untuk menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang pertama, Pak Dudidam membagi kelompok kerja baik secara individu, pasangan maupun kelompok kecil. Yang kedua, menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan dan juga pasangan lain. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Dan yang terakhir, membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan dan memberikan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Pertanyaan pemandu yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, baik dari skenario yang ada dan dalam proses diskusi kami menyimpulkan strategi-strategi yang dipakai oleh Pak Dudidam dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten dan yang kedua diferensiasi proses. Secara keseluruhan dalam skenario tersebut, untuk diferensiasi produk belum nampak dalam skenario itu. Pertanyaan pemandu yang terakhir, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jadi dari hasil diskusi kelompok kami mengambil suatu kesimpulan bahwa dari skenario yang ada, Pak Dudidam melakukan penilaian secara formatif dengan cara observasi selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak
bergerak, menggerakkan.